Om Swastiastu. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Astuti Aryawati. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Anak-anakku, simaklah tayangan berikut ini. Coba kalian bayangkan berada di daerah pegunungan. Apa yang kamu rasakan saat menghirup udara di tempat tersebut? Bandingkan jika kalian berada di daerah perkotaan yang padat kendaraan. Apa yang kamu rasakan saat menghirup udara di tempat tersebut? Benar, kalau kita berada pada daerah pegunungan, udara yang kita hirup akan terasa segar di dalam tubuh. Sedangkan jika kita berada di daerah perkotaan yang padat kendaraan, pasti terasa tidak nyaman dan menyesakkan nafas. Mengapa dapat berbeda seperti itu? Apakah yang terjadi di dalam sistem pernapasan kita? Untuk itu, kita akan mempelajarinya. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Coba kalian lihat tabel yang ada di layar. Pada tabel peringkat indeks kualitas udara dunia, menunjukkan Kota Jakarta itu menduduki peringkat pertama dari negara-negara lain, kualitas udaranya yang terburuk sedunia versi air visual. Ini menunjukkan Indonesia termasuk negara pencemar polusi udaranya yang cukup tinggi. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tentang pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara itu merupakan bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Jenis-jenis polutan udara, anak-anak, itu ada dua. Ada polutan primer, kemudian ada polutan sekunder. Polutan primer itu merupakan polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung. Nah, biasanya ini dalam bentuk gas ataupun partikel. Contohnya karbon monoksida, karbon dioksida. Yang kedua ada polutan sekunder, ini merupakan polutan yang terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Contohnya SO3, H2SO4. Sumber-sumber pencemaran itu ada dua. Yang pertama adalah sumber alami. Sumber alami yang pertama akibat letusan gunung berapi. Akibat letusan gunung berapi itu menghasilkan H2O, karbon dioksida, H2S, SO2. Yang kedua akibat kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan itu menghasilkan senyawa hidrokarbon, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen dioksida, dan partikel asap berupa partikel karbon dan debu.
Sumber pencemar yang kedua adalah aktivitas manusia. Yang pertama adalah emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini menghasilkan gas H2O, karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen oksida. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Ini menghasilkan debu. Yang ketiga, gas buang pabrik yang menghasilkan gas klorofluorokarbon. Kegiatan yang keempat, pembakaran sampah, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan industri yang menghasilkan karbon monoksida, nitrogen oksida, asap, dan debu. Selanjutnya, pengaruh pencemaran udara itu berdampak pada kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Partikel yang dihasilkan, contohnya dari kebakaran, itu akan mengganggu pernapasan, dan partikel konsentrasi ini dapat mengakibatkan batuk terus-menerus, berdahak, bersin, dan kesulitan bernafas. Dampak asap dari kebakaran hutan itu akan merusak mekanisme pertahanan alami di saluran pernapasan. Asap ini akan merusak silia dalam saluran napas sehingga sistem pertahanan tubuh di saluran napas turun yang dapat mempermudah masuknya kuman. Polutan udara itu merupakan partikel kecil yang dapat masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Polutan ini dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru sehingga mengakibatkan paru-paru akan kehilangan kapasitas dan mengurangi dari fungsi paru-paru. Penumpukan polutan ini juga dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti asma, ispa, emfisema, bronkitis, dan kanker paru-paru. Polutan ini juga bisa masuk ke aliran darah sehingga membuat jantung kita berada lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh kita menyediakan oksigen dalam jumlah yang normal. Molekul-molekul ini juga menyebabkan terjadinya inflamasi dan kontriksi pada pembuluh darah yang bisa juga menyebabkan terjadinya stroke. Molekul-molekul ini mengakibatkan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Penelitian yang dilakukan oleh Health Effect Institute dari Amerika mengklaim bahwa pencemaran udara dapat mengurangi usia manusia 1-2 tahun. Biasanya rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang memiliki kondisi gangguan pada jantung dan paru-paru, ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, dan anak-anak di bawah umur 14 tahun. Nah, untuk itu, pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara, ada beberapa solusinya. Yang pertama adalah beralih pada transportasi umum atau bersepeda atau berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang menjadi sumber polusi. Yang kedua, melakukan penghijauan. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Yang ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang tidak berpolusi. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa dampak dari pencemaran udara itu mempengaruhi kesehatan.
Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita sendiri agar lingkungan juga bisa menjaga kesehatan kita. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu berikan evaluasi untuk kalian. Silakan kalian. Demikianlah anak-anakku, pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri dengan para mesanti. Santi Santi Santi.